untuk Ya, seminggu 2 minggu ini? jadi aku lihat ya Mas ya. Jadi jelang Lebaran ini tentu itu tentu data traffic kita tentu akan meningkat karena kalau kita melihat trennya dari tahun 2019 sampai hingga tahun 2021 ya pada momen-momen jelang Lebaran itu biasanya data traffic itu kan 2019 itu kan sebelum pandemi ya. Tapi itu kalau kita melihat rata-ratanya itu lebaran pas saat jelang lebaran itu kenaikan data traffic itu lumayan pesat meningkat secara rata-rata itu 15% dari biasanya. Nah, hal ini tentu dimaksimalkan juga oleh para operator ya biasanya itu untuk membuat paket Ramadan biasanya yang sebenarnya mirip-mirip paket edukasi juga yang harganya itu biasanya itu lebih mahal per gigabyte-nya. Nah, selain itu kan sekarang kita diperbolehkannya mudik ya, sekarang udah boleh mudik, udah boleh apa-apa. Jadi kan kita tentu butuh data. Misalkan orang um, pakai Waze, pakai Google Maps untuk mencari arah juga untuk menghindari macet dan juga biasa kan orang-orang mungkin di mobil bosan buka Instagram, buka TikTok, Twitter gitu, Facebook untuk streaming sosial media. Nah, kita bisa juga lihat tentu ini efek diperbolehkannya mudik itu tidak berpengaruh pada sektor-sektor telco karena kan orang waktu itu kepikirannya kayak waduh ini kan mudik udah boleh ya, dulu kan mudik gak boleh, orang-orang terpaksa pasti kan video call ya, sekarang kan orang udah udah nggak usah video call lagi, jadi kan takutnya data traffic kan bakal menurun. Tapi kenyataannya itu ya gara-gara udah kebiasaan juga, tetap orang itu pasti ya mungkin nggak dipakai untuk video call, jadi dipakai untuk yang lain. Misalkan contohnya untuk ada nonton Instagram live kita bisa juga. Nah juga Iya, ada juga itu orang tentang pasti. untuk main main game bareng, mabar gitu. Nah ini hal ini kan tentu tidak akan merugikan sektor-sektor telekomunikasi, malahan data traffic itu tentu akan berjalan, malahan berpotensi untuk meningkat juga selama lebaran tahun ini. Nah, akibatnya itu kita bisa melihat karena data traffic meningkat ya tentu average revenue-nya itu untuk para emiten-emiten telekomunikasi tentu akan meningkat. Jadi akan memberikan pendapatan yang meningkat lah, membaik lah daripada kuartal-kuartal sebelumnya. Jadi ya bisa dibilang kalau sektor telco ini sangat diuntungkan pada momen lebaran ini, Mas. Oke, Mm-mm. berarti itu ya Mas, kinerja sektor telco masih akan terjaga ya di momen Lebaran kali ini, walaupun Mm-mm. sekarang kan udah boleh mudik lagi gitu ya. Mm-mm. Sudah boleh mudik dengan syarat khusus dari pemerintah gitu ya. Nah, memang kan itu dikhawatirkan akan menurun ya, traffic data dari tahun sebelumnya, tapi Iya, karena memang ini masih view-nya Mas Andrew masih tetap terjaga ya masih untuk tetap traffic iya. data Lebaran kali ini. Berarti ini akan menjadi sentimen positif juga ya sektor telekomunikasi ya di kuartal 2 ini ya, seperti itu. Iya, Nah, Mas benar. kan eh, kalau sektor telekomunikasi itu nih sentimen negatifnya itu adanya perang harga ya antara operator. Nah, ini masih terjadi nggak sih Mas? Perang harga gitu? Jadi Ya, murah-murahan untuk menggait pelanggan gitu, menggait mm-mm. masyarakat gitu. Masih Eh, terjadi jadi, nggak sih sejauh ini? jadi kita bisa melihat emang harganya itu benar-benar bersaingan banget ya antara emiten ya. Kita bisa lihat, tapi kalau dilihat secara keseluruhan dari data yield, biasanya kita paling kadang dari data yield harganya sama-sama aja. Kita kalau lihat dari data yield menunjukkan kalau emang mereka itu convergen, mereka itu harganya itu nggak terlalu beda jauh. Nah, dengan begitu kita bisa melihat harganya sektor-sektor telco ini untuk harga data-datanya ini harganya itu nggak bakal jomplang-jomplang banget, nggak bakal jauh-jauh banget. Biasanya itu mereka walaupun apalagi biasanya karena harganya udah mulai terjaga karena mereka tidak mau kehilangan subscribernya ya. Biasanya itu perusahaan-perusahaan kayak telekomunikasi ini menyediakan paket serta bonus biasanya. Biasanya misalkan ada 50 GB kuota internet plus 5 GB kuota internet midnight plus 5 GB Instagram seperti itu. Ya, jadi ya itu memberikan karena persaingannya ketat, jadi ini memberikan hal-hal yang positif pada sektor-sektor telekomunikasi seperti itu. Oke, berarti Mm-mm. masih bagus ya Mas sejauh ini ya untuk Mm-mm. telekomunikasi. Nah, kalau ini tadi ada pertanyaan Mas dari teman-teman yang nonton kita live IG Iya. pada sore hari ini tentang teknologi nih, perusahaan teknologi. Nah, perusahaan teknologi rela bakar uang
dan rugi di fase awal. Itu buat apa sih? Tentunya itu ya Mas, buat menggait pelanggan ya, seperti itu ya. Benar. Karena kan kita kan misalkan kalau dari awal, misalkan kita punya ada Gojek, Gojek misalkan awalnya udah nggak ada promo, udah gitu kan orang kan jadi lebih berpikiran ngapain nggak kalau gitu ngapain pakai Gojek, beli aja kalau misalkan mau McD delivery, telepon aja kan lebih murah juga, delivery gratis. Nah, karena begitu kan jadi kurang appealing juga ya untuk para um, itu ya untuk Goto ya misalkan untuk para saham teknologi, jadi itu mereka itu bagaimana cara marketing mempromosikan produk mereka ya dengan memberikan diskon. Nah, kita bisa melihat kalau itu kan dari cuma ada satu emiten doang, misalkan emiten lain seperti contohnya ada Grab itu juga nggak, karena nggak mau kalah bersaing, ya akhirnya bikin promo juga. Nah, akhirnya gara-gara gini mereka promoan terus, karena dan mereka berkembang juga, itu jadinya itu ya mereka itu dalam kesannya itu tanda kutip itu bakar duit gitu. Nah, dan kedepannya itu juga emang mereka itu biasanya itu kenapa saham teknologi itu memiliki kerugian itu biasa gede. Itu satunya itu karena mereka biasanya kalau dapat dana dari investor, dari apa, biasanya mereka langsung pakai dana itu. Biasanya kalau untuk emiten-emiten sektor lain, biasanya itu mereka dana yang mereka simpan, mereka cuma pakai beberapa untuk ekspansi, untuk capex, sisanya untuk disimpan untuk kas pribadi mereka. Nah, untuk sektor teknologi itu mereka itu tidak melihat seperti itu, emang rada beda gitu. Jadi mereka kalau melihat ada apa, ya dapat duit, ada apa, mereka bakal pakai uangnya itu untuk berekspansi. Nah, kita bisa melihat juga nggak cuma di Indonesia doang, misalkan sektor teknologi terbesar, salah satu sektor teknologi terbesar di dunia itu Amazon. Nah, kita bisa lihat Amazon itu juga sama seperti itu. Dia itu perusahaan itu rugi terus hingga akhirnya butuh bertahun-tahun setelah IPO, dan akhirnya itu mereka itu akhirnya bisa untung seperti itu. Oke, tadi kan Mas sempat menyinggung Amazon ya. Kalau di Iya, indeks Amerika tuh kayak Amazon, Facebook ya, sudah listing benar. juga ya, dan di market Amerika itu sektor teknologinya yang mendrive bursa seperti itu ya kurang lebihnya Benar, ya. iya. Nah, kalau Mas Indro lihat sendiri gimana nih ke depannya? Kan dengan masuknya Goto sendiri, bobot untuk sektor tekno naik. Apakah ke depannya akan lebih banyak emiten-emiten tekno yang listing, dan itu apa? Sektor teknologi ke depannya akan mendrive IHSG gitu menggantikan sektor finance? Oke, that's a good question. Hmm. Jadinya itu di sektor teknologi itu termasuk salah satu sektor yang baru ya di Indonesia ya. Kita kayak Iya. karena kayak 10 tahun yang lalu kan belum ada teknologi. Bank masih digital, konvensional, belum digital. Kayak seperti nggak ada yang lain loh gitu. Jadi sektor teknologi sebenarnya masih baru dan baru-baru benar berkembang banget tuh pada sejak pandemi, pada yang kita bisa paling jelas itu pas tahun lalu 2021, yang dimana saham-saham sektor teknologi seperti DCII, seperti Bank Jago, Arto itu berkembang lumayan pesat ya, tinggi banget naiknya. Dan walaupun akhirnya tahun ini mereka itu harus sideways, tapi emang sektor teknologi ini memiliki prospek yang bagus. Nah, kita bisa juga melihat nanti itu ada beberapa saham yang bakal IPO di dalam sektor teknologi, seperti contohnya itu Blibli yang planning mereka itu bakal IPO. Nah, ada juga dengan Traveloka seperti itu, dan hal ini tentu akan disambut hangat oleh para investor karena mengingat emang teknologi ini, ada sektor teknologi ini adalah sektor masa depan. Kita bisa melihat bandingkan dengan sektor bursa saham di Amerika, kan ya sektor teknologi di bursa di Amerika kan udah kuat banget, malah yang mampu mendorong Wall Street, mampu mendorong Nasdaq, seperti contohnya itu Google, ada Apple, ada yang kemarin baru itu Twitter yang baru dibeli sama Elon Musk, seperti itu. Nah, Iya. ya kita kedepannya bisa melihat kalau indeks bursa di Indonesia itu akan mampu mengikuti bursa saham di Amerika, yang dimana sektor teknologi itu memiliki peranan penting, karena sekarang itu kan di Indonesia peranan pentingnya terbesar itu dipegang oleh sektor masih perbankan ya. Finance ya. Ya dengan BCA kan sempat 1.000 triliun market cap-nya seperti itu. Di depannya kita bisa melihat mungkin Goto bisa 1.000, apakah mungkin kita kita nggak tahu juga, harus wait and see dulu ke depannya gimana. Iya, oke. Berarti Iya, sektor tekno ke depannya akan menarik ya, dan terbuka iya, untuk emiten yang lain ya.
di Mm-mm. teknologi seperti tadi ya, beli-beli Traveloka untuk listing ya, dan menaikkan bobot sektor teknologi lagi gitu. Mm. Dan nggak menutup kemungkinan ya nanti ke depannya 2 tahun atau sampai 5 tahun lagi sektor teknologi nih yang memiliki bobot besar ke IISG ya. Kalau Iya. yang emiten-emiten besarnya itu udah listing semua gitu, menyusul Goto dan Mm-mm. Bukalapak. Iya. Oke, tadi sudah banyak nih Mas kita bahas itu ya, teknologi dan telekomunikasi ya untuk sore Mm-mm. hari ini. Dan memang tadi kesimpulannya sehabis Lebaran itu sektor teknologi akan cenderung sideways ya gitu karena investor masih wait and see gitu dan juga Iya. telekomunikasi akan itu ya prospek baik habis Prospek Lebaran baik. Iya. karena ada momentum itu ya kenaikan data ya traffic ya Iya, libur benar. Lebaran. Nah, oke nih Mas. Eh, kurang lebih udah 1 jam nih kita nggak berasa nih Mas live nih. Iya. Seru tadi ngomongnya nih, walaupun tadi kita mohon maaf ya untuk teman-teman yang nonton ya karena ada gangguan ya. Jadi sempat terputus seperti itu beberapa menit ya. Jadi kita join lagi dan kita lancar nih sampai selesai nih. Oke Mas, untuk teman-teman kita yang nonton ada closing statement nggak nih? Ya, jadi kita walaupun melihat sektor teknologi ini masih kurang diminati ya pada tahun 2022, masih cenderung sideways. Namun kita melihat dulu tujuan investasi untuk sektor teknologi ini untuk apa? Apakah untuk jangka panjang atau langsung instan cuan? Kalau untuk jangka panjang, emang sektor teknologi ini adalah salah satu sektor yang wajib dipantau ya, dengan harga yang masih sideways di tahun 2022 ini, justru ini bisa menunjukkan tanda bahwa sebenarnya sektor tekno ini masih murah loh, boleh untuk dibeli karena harga masih sideways gitu, mumpung harga sebelum naik gitu. Dan tambah lagi dengan adanya saham-saham teknologi yang nanti akan IPO ya, seperti Blibli, Traveloka, dan tentu akan menambah minat para investor di sektor teknologi ini ya, masih cenderung baru. Nah, selain itu pindah ke sektor telco ya, kita bisa melihat jika emang banyak akuisisi yang terjadi pada tahun 2022 ini. Ada Tri dengan Indosat, ada juga dengan Excel dan Linknet, dan ada juga yang terakhir dengan Tower dan Super. Nah, ditambah juga dengan ekspansi para emiten-emiten menara seperti Mitratel, Tower, dan Tebik ini, dan pembangunan menara baru juga, itu juga menjadi insentif atau sentimen yang positif pada sektor telco. Oke, gitu ya tadi ya. Mas Andrew udah menjelaskan nih soal Bitrut nih. Untuk kedepannya sektor teknologi menarik nih. Makanya nih mumpung Goto lagi dimerahin terus bisa nih Iya. tunggu sinyal reversal nanti kita akumulasi gitu. Karena Hmm. Bukalapak juga sudah mulai itu ya naik ya. Iya. Hari ini juga mulai naik, volume juga tinggi dan breakout gitu dari resistennya gitu. Dan nanti mungkin ke depannya itu Bukalapak bisa terdekat ke 500 seperti itu, 480 sampai 500 Hmm. gitu.